Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iki dalam rangka rahatan atau ngobrol ya biasa prawe. Nanti karo Ali ngobrol perihal santri entrepreneur. Nah, sing pertemuan ini bagaimana merintis usaha dari nol dan pengembangannya seperti apa. Kan ini sampean iki Mas Ali duwe angkringan, Nah Ilyas jual beli hardware. Ya. Oke. Jadi pertama kali perkenalan Mas Ali. Mungkin pertama perkenalan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dulu. Aduh, lagu nggak kenalan. Iya, apa? Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa, dan sebenarnya kita di sini sangat mendadak ya, dalam artian tidak ada rencana ingin membuat konten. Ya, kita bertemu, berkumpul, dan ya meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman ilmu, mungkin bisa untuk Sering-sering. ya sharing pengalaman buat sahabat sekalian. Tadi sebelumnya untuk perkenalkan nama saya Ali Sodik. Untuk alamat, saya berasal dari Desa Kalisalah, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sedang berkumpul di Pekalongan di Wiradisa, tepatnya di Istana Sate Putra. Istana Sate Putra. Tempatnya sahabat kita, teman kita, yaitu Mas Sakur. Mungkin itu sedikit perkenalan. Kalau pendidikan kita baru-baru sempat di daerah Parung Bogor di Pondok Pesantren Al-Azhar Nurul Iman Islamic Public School. Alhamdulillah sampai sekarang persahabatan kami tetap terjalin dan tetap silaturahmi. Ini cukup. Terima kasih Mas Ali atas perkenalannya. Selanjutnya pada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Iya. aku itu bukan Entrepreneur. iya entrepreneur atau pengusaha, cuma sampingan toh. Iya. Sampingan denger ya. Golek sampingan ya, mengisi waktu luang daripada ngopo ya jauh-jauhan gitu kan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas, umur 29 tahun, alamat Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Oke, terima kasih. Mungkin tadi perkenalan ya. Jadi dalam rangka ini kan kita jadi daripada kendali konco-konco sendiri kita ngobrol. Pertanyaan itu Mas Ilyan kan tadi apa sampingan ya, sampingan. Jadi Mas Ilyan jual beli HP ya. Tapi perkiraan untuk saat ini per bulan bisa sampai berapa Mas?
nawaran nominal berarti kira-kira penjualan HP sebulan sudah ada berapa? Kalau penjualan HP itu tergantung Standar. barang. Standar. Standarnya 3 bisa nyampe, tapi kalau barangnya itu ada 3 unit sehari, kadang 3 unit. Berarti tiga unit sehari. Iya sehari, kadang 4 hari. Itu kendalanya itu nyari barangnya itu yang susah. Tapi penjualan gampang berarti. Penjualan gampang. Sama ini model, soalnya kan HP itu kan rata-rata itu kisaran harga 1 juta ke atas, otomatis kan butuh modal banyak. Iya, makanya kalau saya itu nggak berani nampung HP di rumah. iya, ditampung dulu biar banyak baru dijual. Enggak, kalau saya itu dapat langsung jual, makanya kan uangnya itu buat muter, soalnya nggak berani nampung HP itu. Berarti asal mula kok iso koyo ngono iki jual beli HP. Asal mulanya itu gabut daripada ngopol. Berarti ini kan asli kerjanya berarti ini. Aslinya kerjanya ten Solo, ten Pondok Asal. Berarti gajian bulanan ya. Iya, gaji bulanan, sampingannya COD. Itu berarti untuk saat ini bisa mencapai kurang lebih 2 lah ya. Ya 2 tergantung barang. Lumayan deh. Dia berarti kali 30 kurang lebih 50 HP nyampe lah ya. Kemudian mungkin Mas Ali kok. Niki jenengan niki berarti apa? Usahane angkringan kuliner berarti ada mau perubahan asal mulai iki Mas dalam arti kok kamu moro dodolan iki kadang nek Mas William kan sampingan lah jenengan iki asal mulai berpun. Baik, terima kasih dari pertanyaan yang ada perihal awal mula saya membuka usaha dalam bidang kuliner. Nah, untuk saat ini namanya Angkringan Barokah. Tapi rencana akan ada perombakan, insyaallah. Ya, mudah-mudahan dan pastinya perombakan ke yang lebih baik. Lebih besar. Itu perombakannya berarti total, bahkan dari nama pun rencana ingin kita ubah. Yang awalnya angkringan ingin menjadi resto rumah makan. Naik kelas loh. Ya, itu yang sedang sekarang kita usahakan, yang proses. Tapi sebenarnya udah jalan belum Mas? Kalau jalan sudah jalan, alhamdulillah. Dari kegiatan penjualan setiap hari itu sudah jalan. Untuk kita kembali lagi ke awal, kenapa kok ada pikiran usaha kuliner seperti itu? Memang awalnya saya itu sempat menggeluti dunia pertanian di bidang pengembangan ikan. Awalnya itu, kemudian melihat dari lokasi yang ada, strategis, nyaman, sepertinya kok cocok kalau semisal untuk tempat nyantai, nongkrong, untuk ngopi-ngopi seperti itu. Itu kita inisiatif, kenapa tidak kita buat tempat makan, tempat ngopi di sini. Kan kayaknya kan bagus, apalagi lokasinya itu nggak pinggir jalan pas, tapi dekat dengan jalan. Jadi di situ ada lebih ketenangan, suara bising kendaraan itu sudah tidak terdengar ya. Kemudian lokasi juga di situ ada rumah sakit baru dan sangat dekat lah, hanya berseberangan. Jadi otomatis ada gambaran itu namanya Ada peluang. ya ada peluang.
tentunya kita kembangkan. Dan melihat angkringan aja saat ini, kenapa kok kita rubah, kita ingin rubah perihal nama dan pelayanan dan lain sebagainya, karena walaupun kita namanya angkringan, cuman kalau lihat tempat kan sudah standar kafe ya, maksudnya luas, nyaman kan. Jadi kalau namanya masih angkringan, saya kira kita itu kan di situ bukan cuma menjual produk barang, tapi menjual kenyamanan, pelayanan, tempat, fasilitas ya fasilitas. Kalau kita namanya masih angkringan, ya angkringan ini ya standarnya kalau terkenalnya ya terkenalnya di lingkungan saya harga ekonomis seperti itu. Jadi akhirnya mau nggak mau karena menyesuaikan lokasi juga ingin kita ubah nama pelayanan. Jadi itu awal kenapa kok saya terjun di bidang kuliner. Jadi melihat peluang yang ada dari lokasi. Berarti pertama itu kan dulu usaha ikan ya, Ikan terus melihat peluang tempat strategis dalam arti kok kayaknya buat usaha buat kulineran, jualan kuliner masuk ya. Terus itu nantinya bisa dipadukan antara usaha yang awal Kan peternak ikan dengan kuliner ini, kalau dipadukan ya sebenarnya selaras gitu. Karena kan ikan kita produksi, kemudian kita olah sendiri seperti ikan bakar, kemudian kita pasarkan untuk jamuan. berarti dari awal itu sampai sekarang kurang lebih berapa tahun Mas? Awal usaha itu Setahun nanti nggak? untuk ikan mulai 2020 sekitar 1 tahun. Setelah 1 tahun jalan di ikan, baru kita mulai pengembangan kuliner itu tahun 2021. Jadi sekitar 1 tahun, 2 tahun sama yang ikan. Ya. Untuk nanti kan kalau ini kan emang dari awal ya ini Mas Dias dia ada peluang, dia tidak peluang juga daripada nganggur, dia iseng-iseng jual beli HP. Kalau jenengan dulu pertama modalnya seperti apa? Modal itu sebenarnya sih kalau versi saya memang penting, memang pokok. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan. Tapi dulu modal dari sendiri atau ada? Ya, Kerjasama. seandainya kita bisa menjaga kepercayaan pada orang lain, bisa berkomitmen, perihal modal itu mudah. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang punya modal Banyak nganggur gampangnya lah, nganggur. Mau nggak dipakai? Ya asalkan kita kok bisa dipercaya, punya komitmennya, gampang perihal itu. Kita punya ilmunya, modal itu datang sendiri sebenarnya. Itu untuk modal. Berarti modal dalam arti tetap modal sendiri ada ya? Modal sendiri ada. Terus dibantu juga ada sokongan oleh teman atau saudara. Teman saudara bisa. Berarti dulu awal mulai itu uang pribadi, terus ada tambah-tambahnya gitu ya. Kalau Mas Ilyas pripun Mas? Modal pertama modal kan dulu juga lihat peluang ya, daripada nganggur per bulan lagi sebenarnya mencari tambahan. Pertama dulu kok bisa milih HP, jual beli HP, nggak milih pilihan yang lain? Soalnya kan kalau HP itu rata-rata semua orang megang HP. Bukan HP. Iya, sampai yang bocah SMP, SD itu masih megang HP juga. Semua orang pasti megang HP. Itu alasan pertama berarti. Iya.
pasti punya HP semua rata-rata. Lihat dari situ ya. Iya. Terus awal mula modal lah. Modalnya itu kan gaji dari pondok itu kan dapat gaji sekitar berapa kita beli. Seumpama 2 juta. Ya, seumpama 2 juta. Daripada 2 juta gajinya itu Yang dipakai. iya nggak dipakai, kalau nggak dipakai buat kan kelamaan kalau dipakai kan habis. Nah terus dari gaji itu 2 juta puterin buat beli HP, terus jual lagi, beli HP, jual lagi. Itu dalam arti kan perjalanan aku milih ke bisnis HP kan dari peluang itu. Terus daripada uang nganggur itu kan memanage perputaran uangnya seperti apa? Dalam arti buku HP kira-kira emang semudah itu kan jualan HP buku jual. Ya, kadang resikonya itu jualan HP, kadang ketemu HP nya elek ya, rusak perusahaan orang mesti. Kadang ya kalau ketemunya orang yang kepepet butuh bayar utang ya udah dapat harga murah gitu. Berarti daripada uang nggak kepake. Udah berapa tahun Mas kira-kira? 2019 3 tahun. 3 tahun belum aja. Iya. Tapi kan emang butuh modal pada gede nih benar. Berarti dia 3 tahun. Untuk kalau posisi sekarang berarti sudah di level lumayan. Berarti kalau tadi penjualan itu kurang lebih 30, malah gajinya lebih gede. Iya. Lebih gede. Emang. Lebih gede sampingannya berarti ya. Cuma kan itu nyari barang yang itu yang susah. Kadang kalau saya kan kebanyakan temennya counter. Kalau masalah harga HP kan saya nggak tahu pasarannya, tanya counter, Mas HP tipe Redmi misalnya, Redmi seri ini harganya berapa? Oh sekitar 700, berarti otomatis saya beli yang segitu Bawahnya. iya bawahnya, walaupun selisih 50 nggak apa-apa, 50 kali 3 unit kan udah 150, lumayan gitu. Oh ya gitu. Dalam arti iya. Terus dalam arti kan bisnis arti ya kadang ngetipu. Dalam arti kalau kayak barang api, orang mati untuk bisa bertahan di level itu seperti apa Mas? Ya, yang penting kan buat inilah pengalaman. Kalau misalkan nemu HP yang rusak, oh kerusakannya misalkan speakernya, oh berarti besoknya lagi nyari barang, ngeceknya lebih teliti lagi, belajar dari pengalaman. Berarti setiap ada semua oleh HP kurang api, dia nunggu pelajaran. Iya, pengalaman belajar. Tapi pernah nggak oleh HP sampai kira-kira rugi ini, yo nggak bisa terlalu dijual mana HP ini? Kalau kayak gitu jarang sih, paling kalau dapat HP yang rusak saya perbaikin dulu, habis itu jual walaupun rugi ya nggak apa-apa, yang penting kan belajar pengalamannya itu. Berarti 3 tahun. Terus kira-kira untuk relasi seperti apa Mas? Perkembangan di bisnis ini. Kalau relasi saya itu kebanyakan dari HP-nya itu sendiri, media sosial. Kalau HP misalkan dapat HP, tak posting di Facebook, saya cantumin nomor WA. Kan kadang ada yang langsung WA, kan otomatis dia nyimpen nomorku. Terus saya simpen balik nomor dia. Kan otomatis kalau saya bikin status, dia pasti melihat. Kontak saya kan yang sekarang itu nyampe 10 ribuan. 10.000. Iya. Nomor. Iya, nomor walaupun orangnya nggak kenal nggak apa-apa. Yang penting sama-sama nyimpen nomor. Kalau misalkan saya bikin status WA kan tentang HP, kan yang lihat sekitar 500-an nggak apa-apa. Buan ada yang nyangkut walaupun satu kan lumayan. Kadang di Shopee laku nggak laku, yang penting diiklanin. Yang rada penting itu yang Tokopedia. Tokonya udah lumayan, udah pro, udah ada yang Star, lihat. Iya, star kalau di ibarat Shopee. Berarti strategi marketing gimana? Strategi. Strategi penjualannya jadi kan lewat coba COD Facebook. Oh,
kalau penjualan itu saya udah ada kenalan counter. Kalau counter Akul lah. iya counter. Kadang saya diomongin, nah sampean kok adol malah nang counter mas, ora adol dhewe ngono lho. Nah, aku bingung. Soalnya kan duitku terbatas, aku bisa ae adol dhewe. Cuma kan sabar. Ngenteni komenan, Satu minggu. iya ngenteni ono yang ngecat ngono. Kalau counter kan langsung dapat jual langsung cepet. Lakunya cepet. Berarti ini kan yang penting hasil sedikit uang mutar. Iya, yang mudah. Sebenarnya kalau modal gede kan lumayan bisa nampung bikin apa ya, counter lah. Kalau counter kan bedanya counter kan dia berani nampung HP. Sama tempat loh. Iya, nampung HP. Terus kan bisa lanjut jualan voucher kayak shoptest gitu kan lumayan TG ya aksesoris. Tapi banyak yang guna. Kalau Mas Ali untuk strategi penjualannya seperti apa Mas? Kalau yang kemarin kan ini mau pengembangan gitu. Pengembangan. Itu jenengan kan letak strategis ya dalam arti. Itu setahun ini pemasarannya apa sekarang bikin catering atau seperti apa? Untuk perihal strategi penjualan, pastinya setiap orang yang mencari makan itu mengharapkan tempat yang nyaman, dan dari menu dan rasa, menunya pilihannya banyak, rasanya dan pastinya rasanya ya enak lah. Karena perihal pelanggan atau untuk iklan itu kebanyakan kalau kuliner seperti kebuk tular. Jadi pernah datang sekali, nyaman, enak, pelayanan bagus, ya nanti ngajak temannya Dari mulut ke mulut loh. ya, dari mulut ke mulut itu jauh lebih cepat ya, tapi tetap didukung dengan media sosial. Tapi untuk lingkungan sekitar, karena kan kita masih jangkauannya kan paling lingkungan ya, maksudnya ya daerah lah yang bisa jangkau seperti itu, karena nggak ngirim makanan kan cepet basi seperti itu. Paling jauh-jauh ya kita menggunakan ya seperti aplikasi GoFood gitu kan, yang kirim-kirim COD gitu. Itu yang perlu kita tingkatkan dan kita kembangkan di pengembangan selanjutnya. Gimana caranya pelayanan lebih bagus dan tempat nyaman, karena kita kan sistemnya manggil orang kan, sistemnya Nunggu medali. ya. Kita bagaimana caranya biar orang itu bisa datang kepada kita, yaitu kenyamanan dan rasa itu perlu dijaga, ditingkatkan. Kalau tadi seperti Mas Ilyas kan sebenarnya sudah bagus, pemasarannya sudah ada, malah barang kewalahan. Kurang. Iya, karena orang bisnis itu yang paling pokok kan ujung tombak dari wirausaha itu kan Marketing. Iya, pemasar, penjualan. Kalau penjualan sudah mudah, itu bagus untuk ditingkatkan. Kalau tadi HP kan kebanyakan rata-rata sudah megang punya, mereka semenjak adanya sistem pembelajaran daring itu kan rata-rata menggunakan HP. Kalau di kuliner ya orang juga standar makan itu sehari kan 3 kali. Ya, seenggaknya makan di luar seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya, bisa lah. Berarti paling penting itu kalau di kuliner itu ya pelayanan, Dan rasa. terus itu salah satu yang termasuk masuk dalam strategi pemasaran. Mungkin yang paling efektif yaitu kita tular atau dari mulut ke mulut seperti itu. Kan ini kan hal yang berbeda. Kuliner barang yang matang dan barang yang maksudnya barang enggak basi lah.
Terus ini gampang ini. Untuk itu mas, ini berbeda ya. Masih sama bisnis, tapi berarti bertolak belakang. Inti dari sebuah usaha itu seharusnya seperti apa? Biar kita bisa percaya orang, pelanggan bisa mempunyai pelanggan dan mempunyai usaha kita potensi berhasil maju. Seperti apa? Apa yang harus kita lakukan agar usaha kita itu bisa bertahan dan bisa berkembang? Karena kan ini titik nol KB yo. Dalam arti kan kita ini kan juga sisi yang dulunya dari usaha kecil dan milik sendiri, bukan berasal dari orang tua. Seperti apa? Setiap keberhasilan atau kebanyakan orang itu memandang atau menilai dari keberhasilan itu dengan bahasa kesuksesannya. Pasti ada prosesnya, membutuhkan proses dan waktu, dan itu yang perlu kita konsistenkan. Jadi semuanya itu tetap bertahap. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil, yang merintis dari nol, mereka juga rata-rata berproses. Nah, selagi kita kok mau terus konsisten, hal gagal itu menurut saya sudah lumrah, hal yang pasti. Orang berusaha kok mengalami kegagalan itu hal yang pasti. Tinggal bagaimana kita bisa evaluasi, kita bisa memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kita menilai apa sih yang kurang kok bisa gagal, ya di situ diperbaiki dan kita tingkatkan. Jangan pernah putus asa. Insyaallah sampai kepada yang apa kita harapkan. Jadi tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Ini butuh proses tetap. Sebuah kesuksesan yang mantap. Berarti untuk agar usaha kita maju dan seperti pertama konsisten ya. Nah, terus ikuti proses, kemudian evaluasi dan ikut berkembang mungkin. Iya. Kalau masuk kan turun mas. Kan dan kan terong tahu dong lumayan. dari sampingan loh sampai dalam arti sekarang itu bisa paling enggak sebulan 30 hafal sampai 50 itu kuncinya seperti apa mas? Dan kan ini kan juga mempunyai pikiran mau dibawa kemana tapi lebih maju lagi kan seperti itu. Prinsip biar bisa bertahan dan untuk bisa maju itu seperti apa? Kalau biasanya kalau jual beli HP itu yang penting itu berani ya. Kemarin pas saya beli HP harga 6,5 juta. Ada yang ini teman, ada yang komentar, lah gue tuku HP itu gue 6,5 juta ya. Terus kalau tuku motor ya wes ben marah. Yang penting aku wani tuku HP rego 6,5, yang penting aku HP ini digol besok bagi meneh bisa untung. Yang penting kan berani. Nek wong ora berani 6,5 emang gue tuku HP. Berarti berarti ya. Iya berani. Yang penting yang kedua itu yaitu sabar. Iya. Dalam arti beri. Misalkan aku dapat HP, nggak laku. Kalau udah, yang penting posting terus, usaha terus, insya Allah laku, pasti laku. Yang penting sabar. Berarti berani, sabar, terus barang yang dijualnya itu bagus. Ada kalau yang kualitas ya kualitasnya kadang orang yang beli HP saya udah tahu kualitasnya bagus, ntar satu saat lagi kalau dia mau butuh HP ntar hubungin saya lagi. Terus ada lagi mas?
ada. Terus kalau misalkan dia orangnya itu mau jual juga siap nampung lagi, siap nampung HP yang beli dari saya. Oh, berarti semuanya dia beli dari kamu nih. Terus wis bosen Ditolong naren. ning sampean siap terima. Iya siap terima. Tapi dalam arti tetap pergi ngono ya. Iya tetap rugi. Ya untung pemakaian. Ini pemakaian jadi pertama berani, Sabar. sabar, Kualitas barang dan dalam arti siap Tanggung jawab. Nah, untuk kira-kira kan ini salah satu buat bertahan saat ini ya. Dari waktu dulu selama 3 tahun itu ya. Kira-kira biar tambah maju, kira-kira perkara kalian seperti apa? Ya tambah maju itu sebenarnya apa ya? Nek koyo HP ini sebenarnya model. Iya model. Mau model. Modelnya emang butuh model yang agak banyak. Soalnya kan dari kisaran harganya kan segitu. 5 juta Oh, satu iya. HP. Nah, 4 HP Iya. 20 juta. Iya. 24 lumayan. Nggak apa-apa. Yang penting kan ngumpulin dikit-dikit berani nampung HP 5, 6 nggak apa-apa. Sementara kan Berproses, ya. berproses. Ya masalah yang nanti dalam arti istiqomah dan berproses. Kira-kira pernah nggak ada titik jenengan ini, waduh, kene Pak Usyali mana ora? Pernah nggak? Usaha Pernah, masih dalam arti pernah oleh HP oleh mungkin mending kapok gitu. enggak. Kalau HP Pernah kepikiran nggak dalam arti kan Pak panding setir iki Pak ditulan liane kan ditulan mati. Pernah nggak? nggak pernah sih. Soalnya kalau jualan batik kan aku mikirin ini naik batik is di batik iji batiknya 5.000. Aku mikirnya HP iji batiknya 50.000 kadang 100. Ini pas iPhone kayak batiknya 300. Aku kan mikirnya ngono per ijine aku mikirnya. Oh iya. Nek masalah untuk HP elek lebih nggak pembelajaran kadang kan paling ruginya kan buat benerin 100 lah, 100 buat ilmu nggak apa-apa lah. Oh berarti dalam arti saat kita terpuruk oleh HP elek itu kita anggap aja buat pembelajaran. Iya, buat Seperti pembelajaran. itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, apa pesan-pesan buat teman-teman kita di saat dia ini lulus apa? Lulus mondok kayak lulus sekolah, kemudian dia ingin berwirausaha. Nasihatnya sama lo? Nek nasihat, yo pertamanya yo ora apa-apa melu wong sik, temene juga ilmune. Aku HP kaya ngono kuwi juga kok counter ilmune ngono yo tak tamat-mat ke oh yo wis. Oh yo, apa